Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat limpahan karunia-Nya lah kita dapat bertemu dan melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran bagi umat Islam adalah pedoman hidup, sumber segala hukum yang harus diikuti di dalam hidupnya. Di bulan suci Ramadan, begitu banyak hikmah dan kelebihan-kelebihan yang terdapat di bulan suci Ramadan. Di antaranya yaitu Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia. Allah mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran. Allah mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan Allah memuliakan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Banyak cara untuk mengistimewakan Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran sahabat sejati dalam hidup kita, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ada 3 cara yang harus kita lakukan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadi sahabat sejati kita. Yang pertama adalah kita harus mampu membaca Al-Quran. Aktivitas membaca Al-Quran adalah cara yang paling awal untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi mereka yang selalu membacanya. Hadis riwayat Muslim. Cara yang kedua adalah apa yang kita baca, minimal kita mengetahui maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Contohnya, jika kita sholat, kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Ketika kita membaca sepintas saja tanpa mengetahui terjemahan, maksud dan tujuan dari ayat yang kita baca dalam pelaksanaan ibadah sholat, tentu kita tidak dapat melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk. Tetapi ketika kita mengetahui maksud dan tujuan dari setiap ayat yang kita baca dalam pelaksanaan sholat, insya Allah kita akan melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Cara yang ketiga yaitu apa yang kita baca, apa yang kita mengerti dari Al-Quran, itulah yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Al-Quran mengatakan itu haram, maka marilah kita dengan penuh keikhlasan untuk mengikuti apa yang sudah menjadi kewajiban dari Al-Quran itu. Membaca, mengamalkan Al-Quran adalah cara yang paling pamungkas untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati kita, sebagai pedoman hidup. Itu saja yang bisa Miss sampaikan, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A light like my soul thrives in your light, but how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan.